Di Indonesia, salah satu tradisi tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri tentu ramainya tabuhan beduk yang menggema di tiap masjid di malam takbir. Tak heran, selama Ramadan bahkan beberapa bulan sebelumnya, beragam jenis beduk masjid mulai banyak dipesan. Salah satunya tentu di Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, juga terkenal sebagai wilayah penghasil onde-onde, Kemlagi telah menyuplai sebagian besar beduk di Indonesia. Beduk masjid untuk betul. Ramadan sampai Lebaran nanti ya? Betul, ya. Oke, tapi kok gede-gede gini memang Mas bikinnya juga ukuran besar-besar? Ya memang ukurannya besar-besar sini. Ukuran berapa yang paling besar? Ada 2 meter juga ada. Wow, 2 meter. Ya. Beratnya berapa tuh kalau 2 meter? Kalau beratnya kurang lebih ada 300 kilo lah, lebih 300 kilo? Harganya berapa Mas kalau yang paling besar? Yang paling besar 98 jutaan. 98 juta? Allahu Akbar, Allah. Wah, siap pukul beduk ini ya? Siap, sudah siap. Mas, aku lihat dong prosesnya boleh ya? Boleh, ya? silakan. Oke, makasih Mas. Awalnya terkenal sebagai wilayah pengrajin kulit sapi, Desa Kedung Sari mulai terkenal sebagai penghasil beduk sejak tahun 2009. Kini di satu desa saja setidaknya ada 4 pengrajin beduk yang masing-masing penuh dengan pesanan menjelang Lebaran. Saya juga udah langganan saya di sini. Kalau masalah kualitas nggak usah diragukan, Mas. Kalau masalah harga ya relatif ya, karena barangnya juga bagus, harganya ya seimbang lah harganya. Ini saya bawa ke kampung saya di Kediri. Mendatangi salah satu bengkel beduk terbesar, kami sempat dibuat kagum ketika melihat sebuah kegiatan unik yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan pekerjanya. Duduk bersama sambil memanjatkan doa, terlihat beberapa makanan yang dihidangkan, dari nasi kerawu dan juga sesisir pisang. Setelah doa selesai, lalu mereka menyantap makanan bersama-sama. Kita wajib berdoa, apapun itu kita sebelum memulai aktivitas, bekerja atau apapun, kita wajib berdoa. Untuk tujuannya untuk keselamatan kita selama bekerja, biar tidak terjadi apa-apa dan diberikan segala kelancaran apa yang ada terjadi proses pembuatan dan apapun nanti sampai hingga pengiriman. Namun Budi menegaskan di balik segala doa yang dipanjatkan tetap harus beriringan dengan ikhtiar atau usaha agar hasilnya sesuai harapan. Salah satunya adalah faktor pemilihan bahan baku utama, yaitu kayu dan kulit sapi yang tak bisa dikompromi mutunya. Misalkan ada kayu jati, oke lah, kayu jati itu banyak. Kita memang pilih yang ada di sebelah utara Sungai Berantas ya. Karena kadar airnya sedikit, yang di sebelah utara Berantas juga ada kandungan kapurnya. Sehingga kayu jatinya itu lebih kuat, lebih keras. Itu yang pertama dari bahan baku. Terus juga pengerjaannya juga. Memang dari luar sampai dalam itu memang wajib secara keseluruhan itu harus rapi untuk menjadikan beduk itu bagus, suaranya bagus. Untuk bahan kulitnya, Budi lebih memilih kulit sapi betina dibanding kulit sapi jantan. Untuk satu beduk ukuran 60 cm bisa menghabiskan kulit dari 1 ekor sapi utuh. Sebenarnya bisa, cuma kenapa kita pilih sapi betina? Karena sapi betina itu seratnya itu kuat, seratnya itu lebih padat meskipun itu tipis daripada yang jantan. Tetapi sapi betina itu lebih molor, elastis dan kuat. Jadi nanti keunggulannya beduknya tahan sampai hingga puluhan tahun seperti itu. Selain itu, teknik pembuatan dan perakitan rangka beduk juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan dengan perhitungan matang. Juga tidak banyak jenis kayu yang cocok untuk dijadikan rangka beduk. Kita kalau beduk ya otomatis pilihnya yang jati daripada kayu yang lain. Karena jati itu seratnya itu memang sudah teruji dan kuat daripada kayu yang lain. Dan memang cocok untuk beduk dan suaranya memang pas ketika dibikin sebuah beduk, suaranya nanti keluarnya padat, bassnya keluar, treble-nya juga keluar,
Jadi nanti suaranya enak seperti itu. 2 bulan sebelum Lebaran, Budi sudah kebanjiran pesanan puluhan beduk untuk dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk waktu pengerjaannya bervariasi sesuai model dan ukuran beduk yang dipesan. Mulai dari 1 minggu sampai 2 minggu untuk 1 buah beduk dan perlengkapannya. Tergantung nanti penyelesaiannya, kalau yang kecil-kecil untuk musola. Kalau yang sedang-sedang itu untuk masjid umum, kategori 1 meter itu untuk masjid umum. Untuk yang 120 untuk masjid kelas jami ya, yang agak besar. Kalau 150 ke atas itu untuk masjid agung biasanya. Kalau kisaran harganya yang kecil biasanya 6 juta ya, hingga 98 juta seperti itu, yang paling besar. Tak hanya untuk kebutuhan masjid, bengkel beduk di Desa Kemlagi juga memproduksi beduk replika. Biasanya beduk replika hanya digunakan sebagai pajangan di instansi pemerintahan sampai rumah makan. Bapak, kalau pas musim Ramadan sama Lebaran gini, peningkatannya terasa nggak sih Pak untuk beduk pesanan? Insya Allah terasa. Cuman kalau diambil dari presentasenya masih unggul di itulah Pak. Dan rupanya, beda jenis beduk, beda pula trik pengerjaannya, terutama dari bahan baku dan teknik membuatnya. Saya amanah dari almarhum Abah Sakib, insya Allah ngapunten, itu amanah. Yang paling utama harus kayu nangka. Kayu nangka? Masalahnya berhubungan dengan suara. Oh. Makanya kalau ada produk lain, ada kayu jati, kayu apa, terkadang itu. Oh iya. Tapi kalau saya tetap diharuskan kayu nangka. Meski tradisi Islam Timur Tengah tak mengenal beduk, masyarakat Nusantara ternyata telah memakai alat semacam genderang ini sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Di masa itu, beduk digunakan dalam ritual keagamaan sebagai tanda dimulainya upacara atau sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan masyarakat. Bukti keberadaannya dapat ditemukan di relief-relief candi yang menggambarkan alat musik perkusi serupa. Ketika Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13, para penyebar agama terutama Wali Songo memahami pentingnya pendekatan budaya dalam dakwah mereka. Sunan Kalijaga disebut-sebut sebagai tokoh yang memperkenalkan penggunaan beduk dalam Islam. Ia menyadari bahwa masyarakat telah terbiasa dengan bunyi beduk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikannya sebagai alat untuk menarik perhatian umat sebelum dikumandangkannya azan. Sejak saat itu, tradisi memukul beduk sebelum azan berkembang di berbagai masjid di Indonesia. Beduk dipukul dengan pola tertentu sebagai tanda masuknya waktu sholat, lalu diikuti dengan lantunan azan oleh muazin. Hingga kini, meskipun teknologi pengeras suara telah menggantikan banyak fungsi tradisional, suara beduk masih menggema di banyak masjid. Menjadi simbol yang mengingatkan kita akan sejarah panjang Islam di Indonesia dan akulturasi budaya yang menyertainya.